apa kabarnya pengelola ataupun pemilik jenama lokal? Gimana? Sudah siap untuk menerima materi berikutnya? Ini kalau kata Raisa sih, apalah arti menunggu. Tapi tema hari ini bukan tentang tunggu-tungguan, tapi apalah arti sebuah nama. Nah, kira-kira apa artinya sebuah nama bagi jenama Anda? Atau jenama yang Anda sukai, atau jenama yang Anda mungkin mulai kesel nih. Boleh ya di-share, tapi sebelumnya nanti kita diskusi dulu sebelum kita sama-sama mengetahui apa arti sebuah nama. Yuk! Nama sebuah brand. Nah, sebelum saya menjelaskan dan sebelum kita ngobrol apa arti sebuah nama, boleh nggak aku minta nih teman-teman yang lagi pada nonton menyebutkan 5 nama brand yang terlintas di kepala. Nggak boleh curang ya, nggak boleh lihat Google, nggak boleh lihat handphone. Coba ya 5. Udah? Gimana? Gampang? Susah? Kalau sekarang aku minta kalian 30 nama jenama atau brand lokal. Bisa? 1, 2, 3. Nah, gimana? Makin lama makin susah? Nah, tadi kuis yang barusan itu sebenarnya salah satu peran dari sebuah nama bagi sebuah brand. Nah, kira-kira nih dari satu nama itu ada berjuta kisah, berjuta cerita, berjuta harapan. Karena seperti nama yang diberikan orang tua kita, nama yang kita berikan kepada sebuah brand, di situ ada doa dan juga harapan. Tapi mau tahu lebih lanjut apa saja peran dari sebuah nama? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke peran nama bagi sebuah brand. Aku coba pinjem teorinya Mbak Patricia Nicolino dalam bukunya The Complete Ideals Guide of Brand Management. Rupanya nih ada beberapa. Yang pertama, kata orang kita harus berkenalan dulu kan sebelum kita mau mencoba atau mau mendekatkan diri pada sesuatu. Makanya nama itu perannya bagi sebuah brand salah satunya adalah untuk menarik perhatian. Contoh ya, pakai nama saya. Nama saya itu Gilang. Gilang itu biasanya asosiasinya itu kan nama cowok ya. Pasti gitu tuh. Itu ada menarik perhatian. Ini kayak apa sih namanya? Itu nama orang. Dan ingat, Anda pun juga adalah sebuah brand. Lalu kedua itu menjadi alasan konsumen mau berkenalan dan membeli brand Anda. Misalnya ada sebuah produk namanya Mawar dan produk ini adalah parfum. Pasti Anda udah mulai dong, wah kalau parfum namanya Mawar ada wangi-wangi mawarnya nih. Tapi misalnya produknya parfum tapi namanya kita kasih semen batu. Kebayang nggak? Kok nggak ada hubungannya? Dia jualan parfum tapi namanya semen batu. Apa baunya kayak semen batu? Nah, jadi ada artinya karena dari situ ada alasan kenapa konsumen membeli suatu produk atau jasa dari sebuah brand. Nah, kemudian nama juga berperan untuk membantu konsumen mengingat produk dan jasa yang Anda tawarkan. Kayak tadi di pertama kan saya coba nih ya, 5 nama yang terlintas di kepala. Kalau nama-nama itu berhasil Anda sebutkan, berarti itu sukses bagi brandnya. Karena si brand ini, dia dengan gampang stay di kepala konsumennya. Begitu 30, itu nggak mudah teman-teman. Tapi kalau di 30 itu ada nama-nama yang berhasil stay di kepala kalian, nah itu berarti namanya sangat berperan. Karena kalian inget banget nama-nama ini. Kemudian, nama itu juga bisa menjadi titik fokus yang bisa memuat berbagai informasi yang dibutuhkan konsumen. Kayak nama seorang manusia, nama sebuah brand itu punya banyak arti.
ada arti misalnya singkatan yang punyanya ini dan ini, misalnya gitu. Yang kedua, nama itu juga biasanya berasal dari di mana brand ini lahir. Atau misalnya nama itu juga berasal dari bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang di mana brand ini pertama kali tercipta. Kayak misalnya kalau ada satu produk lokal dari Jawa, dia pakai nama-nama Jawa. Dengan mudah kita mengerti bahwa brand ini dari Jawa. Kalau namanya dari Padang, ya kita bisa dengan mudah, oh ini dari Padang nih, seperti itu. Kemudian bisa memberikan gambaran kepada konsumen tentang fungsinya. Kayak tadi ya, mawar dan parfum, semen dan parfum. Kan nggak ada ya kaitannya. Lalu yang terakhir, ternyata nama bisa memberikan perasaan emosional. Jadi sebuah nama dari sebuah brand itu bisa membuat konsumen merasa bangga. Coba, kalau Anda memakai sebuah produk, pernah nggak Anda merasa nih, kalau Anda sebutin kayak misalnya, jam lo keren deh, itu mereknya apa sih gitu kan, disebut tuh namanya, langsung dia merasa keren. Atau wow sekarang udah sukses ya merek mobilnya keren-keren nih dari Eropa, misalnya seperti itu. Nah oke, jadi itulah arti sebuah nama. Kalau ditanya penting atau tidak, penting sih, tapi nggak ada brand di dunia ini yang gagal karena namanya salah pilih. Malah banyak cerita-cerita lucu di mana yang namanya brand itu namanya salah ketik di akte lembaga hukumnya gitu kan. Malah jadi akhirnya itu ada cerita-cerita lucunya. Tapi kalau gagal belum tentu karena namanya salah pilih nama gitu. Nah, sekarang tips dan triknya dalam memilih nama bagi sebuah brand. Mungkin kalau milih nama anak, kita udah mulai tuh dari kamus bahasa Indonesia, bahasa Sanskerta. Kalau sekarang agak ke barat-baratan atau ke Arab-Araban. Tapi kalau milih nama bagi sebuah brand, kira-kira sama nggak tuh? Kita ngejejer semua kamus-kamus itu gitu kan? Tapi ada tipsnya nih sebelum kalian berjibaku dengan buku-buku itu. Yang pertama, kalau buat dari saya ya, pilihlah nama yang cukup. Jangan kepanjangan, jangan juga kependekan. Karena apa? Nama yang panjang itu punya kecenderungan sulit untuk diingat. Yang kedua, mudah disebutkan oleh konsumen yang Anda targetkan. Coba bayangkan ya, milih nama yang susah disebutkan oleh anak-anak. Padahal konsumen Anda misalnya anak-anak, walaupun yang membeli adalah orang tuanya, tetap kan kalau mau beli makan anak-anaknya ngomong, "Mah, mau beli ini dong, Pah, mau beli ini." Kalau mereka aja susah sebutnya, gimana nama merek Anda bisa laku di konsumen Anda? Contohnya seperti itu. Yang ketiga, nah nih karena kita hidup di era digital dan semua ada di dunia internet, pastikan nama yang Anda pilih itu mudah dicari di search engine. Lalu kemudian nomor 4, berbeda dari kebanyakan yang tersedia di pasar. Nah, karena nama adalah salah satu unsur pembeda sebuah jenama. Jadi kalau di pasar itu kita cek dulu nih, namanya udah ada belum ya gitu ya. Kalaupun sudah ada bisa kita modifikasi seperti apa. Lalu yang kelima, tentu saja nama harus punya arti dan makna yang menarik. Untuk apa? Untuk diceritakan. Karena hari ini sebuah brand itu ditunggu-tunggu loh ceritanya gitu kan. Mungkin Anda punya nama terus namanya kok kayak nama orang ya produknya. Nah di situ Anda cerita, oh itu nama misalnya ibu saya, nama bapak saya, nama anak pertama saya, atau misalnya ini nama apa? Ternyata itu nama satu daerah di Indonesia, misalnya seperti itu. Oke, nomor 6, bisa dibayangkan bentuknya seperti apa. Jadi nama itu juga harus bisa dibayangkan fisiknya kayak apa, karena nanti kita mau mengkaitkan nama itu ke dalam logo, kemasan. Jadi jangan lupa ya. Dan kalau untuk yang produknya jasa, itu bisa kita bayangkan kayak apa ya, kalau kayak di hotel, di salon, di sekolah, seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir nih, aku taruh di terakhir tapi bukan berarti yang paling tidak penting, karena sebenarnya yang paling penting kamu harus memastikan bahwa nama itu bisa dimiliki. Maksudnya apa?
harus kita pastikan bahwa nama yang kita pilih itu belum didaftarkan di bagian hukum merek ya. Jadi kamu harus memastikan nama itu belum ada yang mendaftarkan. Karena kalau sudah ada yang mendaftarkan di industri yang sama, hukum kita mengenai merek first come, first serve. Jadi siapa duluan, dia yang dapat nama itu. Jadi pastikan nama yang sudah Anda cari itu bisa kalian miliki. Itu tips and trick dalam memilih sebuah nama. Teman-teman punya nggak tips and trick dalam memilih sebuah nama bagi sebuah brand? Boleh yuk di-share? Yes, akhirnya selesai episode hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah mantengin aku hari ini, udah ngobrol-ngobrol bersama. Walaupun kita nggak langsung nih, tapi tentu komen kalian pasti aku baca dan akan aku reply juga. Dan jangan lupa untuk di like videonya, di subscribe channelnya, di share ke teman-temannya. Dan kalau punya pertanyaan atau punya hal yang pengen didiskusikan, tulis komen kalian di kolom komen. Oke? Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagramnya @brand&feature_Indonesia untuk tahu berita-berita menarik ataupun topik-topik yang akan didiskusikan tentang jenama-jenama lokal Indonesia. Oke, ketemu di episode selanjutnya ya.